Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita semuanya bisa bersama-sama menyimak acara ini. Itu pada kesempatan kali ini saya akan membawakan intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin, khususnya pada bab tentang cara mengobati penyakit dengki. Kita harus tahu bahwasanya kedengkian itu suatu penyakit. Dan suatu penyakit itu harus diobati. Anda nggak mau kan sakit berkelanjutan? Mau nggak mau Anda pasti akan mencari obat. Nah, sekarang ini kita pengen tahu, seorang ulama yang saleh seperti Imam Al-Ghazali, bagaimana beliau di dalam karyanya yang sangat fenomenal Ihya Ulumuddin menerangkan tentang penyakit dengki. Kalau ada yang berkaitan pertanyaan dengan penyakit dengki bisa ditulis di kolom komentar. Ya, disimak. Dikatakan beliau mengatakan bahwasanya kedengkian itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Dan tidak bisa penyakit ini diobati kecuali dengan dua jalur, ilmu dan amal. Jalur ilmiah dan jalur amaliyah. Yang pertama, jalur ilmiah dulu. Nah, kita harus tahu, punya ilmu. Dan kita harus menyadari bahwasanya kedengkian itu yang pertama membahayakan agama kita. Kenapa? Karena orang yang dengki berarti dia marah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci Allah memberikan nikmat kepada hamba yang lain, padahal tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat atau apapun juga kecuali ada hikmah yang terkandung di dalamnya yang tidak semua orang bisa memahaminya. Jadi, kalau orang mengaku iman namun dia itu dengki, dia itu merasa susah atas kenikmatan yang diterima sama orang lain, maka sungguh agamanya berarti dalam bahaya. Kenapa? Karena berarti dia itu telah membahayakan keimanannya, tauhidnya. Seorang hamba itu nggak pantas protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang dengki secara tidak langsung dengan ekspresi kedengkiannya dia sudah protes kepada Allah. Dan yang kedua, kita harus tahu dengan ilmu kita, dengki itu membahayakan kita di urusan dunia kita. Kenapa? Anda bisa bayangin nih. Kalau ada orang yang dengki, dia itu pasti merasa susah, merasa tersiksa. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah nggak memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Dan ketika giliran Allah memberikan nikmat pada hamba yang dia musuhi, maka dia akan merasa susah. Dan bayangkan bagaimana kalau Allah akhirnya terus-menerus memberikan nikmat kepada hamba yang dia musuhi. Maka dia akan terus-menerus merasakan kesusahan. Jadi dengki itu sama sekali nggak menyiksa yang maksud orang yang didengki. Tapi menyiksa orang yang hasid, orang yang mendengki. Ibarat orang dengki itu, mohon maaf, seperti ada orang yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Dan kalau ada orang melakukan itu, maka dia nggak waras. Berarti kalau dipikir, banyak di antara kita saat ini yang nggak waras sebenarnya. Kadang-kadang kita rela, kita itu berbuat satu hal yang menunjukkan ekspresi kedengkian kita, dan kita menganggap itu akan berpengaruh kepada orang lain, tapi nyatanya sama sekali nggak ngaruh kepada orang lain, justru akan mengaruh dan merusak kehidupan kita semuanya. Jadi nggak bisa. Kalau kita mengharapkan orang lain itu susah, dan kita senang lihat orang lain susah, nggak bisa. Allah itu pasti kadang ngasih ujian, juga kadang memberikan nikmat. Mungkin Anda bisa senang ketika lihat orang yang Anda musuhi itu susah.
tapi Anda akan tersiksa ketika menyaksikan orang yang Anda musuhi itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita harus tahu juga, ilmu kita harus bisa mengantarkan kita punya satu pengetahuan bahwasanya musuh kita atau maksud orang yang didengki itu sama sekali nggak terpengaruh dia. Nggak terpengaruh. Urusan agamanya dia nggak terpengaruh, urusan dunianya juga nggak terpengaruh. Jadi satu pemikiran yang sangat konyol kalau Anda menganggap ketika Anda dengki sama orang lain, maka orang itu pasti akan kehilangan kenikmatan. Enggak, sama sekali. Mohon maaf, kalau seandainya Allah menetapkan satu hikmah, setiap ada orang yang dengki, maka orang yang didengki itu akan hilang kenikmatannya. Mohon maaf, juga ada orang yang dengki sama kita loh. Maka kenikmatan kita juga akan hilang nanti. Akhirnya nggak ada orang yang dapat nikmat di dunia ini. Nah, artinya apa? Berarti dengki itu adalah satu penyakit yang sangat membahayakan. Gitu. Justru malah orang yang kalau didengki itu, justru dia mungkin dapat keuntungan loh dari kita. Apa keuntungan? Yang pertama, kita pasti akan berbuat dolim kepada dia. Entah mendolimi fisiknya, semoga tidak terjadi. Paling enggak kita mendolimi harga dirinya. Kita terus-menerus membicarakannya, kita terus-menerus menggunjing dia. Ya kan? Apa hasilnya kalau kita terus-menerus berbuat itu? Maka dia jadi orang yang mazlum. Dan jangan lupa, da'watul mazlum mustajab. Doanya orang yang terzalimi, yang mazlum itu dijabah sama Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, sekalipun yang dizalimi itu orang kafir, kalau dia berdoa, maka Allah akan mengijabah doa-doanya. Kemudian jalan amaliyah yang bisa menjadikan sarana untuk mengobati dengki adalah dengan kita melawan semua motivasi dari kedengkian itu tadi. Contohnya kalau kita dengki kan kita ingin menunjukkan perlawanan kepada dia. Justru kita lawan. Ketika kita posisi kita ingin melawan, justru kita semakin melunak. Ketika kita ingin takabur, merasa hebat di depan dia, justru kita merasa tawadhu. Ketika kita ingin, saya nggak mau ngasih dia lagi, justru kita lawan dengan kita memberikan kepada dia. Maka kalau amal ini memang berat dan pahit di dalam hati itu susah. Saya nggak menyatakan ini mudah, ini susah. Tapi ini lebih susah lagi kalau Anda hidup dengan menyimpan kedengkian. Lebih baik Anda menanggung susah agar musuh Anda itu menjadi sahabat, agar lawan Anda itu menjadi kawan, daripada Anda terus-menerus punya musuh, selalu berlawanan, itu akan lebih susah lagi. Maka jalannya adalah dengan cara seperti tadi itu. Makanya, oleh karena itu, kalau kita simpulkan, dua jalan. Jalan ilmiah dan jalan amalian. Ini adalah dua jalan yang paling efektif, paling tepat, paling cepat untuk mengobati kedengkian yang ada dalam hati kita. Kita perlu meniru sikapnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu punya sifat taghaful, yaitu berusaha melupakan semua hal yang gak enak yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau ada perilaku seseorang yang gak menyenangkan kepada kita, usahakanlah lupakan. Apalagi kalau orang itu pernah berbuat baik sama kita, dan dia menyakiti kita, maka paling tepat, dan ini adalah jalan yang paling menguntungkan diri kita loh ya, adalah dengan kita memaafkan dan mengingat kebaikan orang tersebut. Nah, satu kisah yang mungkin sebagai penutup daripada sesi yang singkat ini, memang di kolom chat nanti ada pertanyaan akan kita jawab. Ada salah seorang ulama wafat sekitar 10 tahun yang lalu, bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau adalah orang yang sangat santun, hatinya bersih. Banyak orang yang mengatakan beliau ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika saya mendengar langsung dari muridnya, beliau datang ke suatu majlis, di tempat itu ada orang yang berceramah. Ketika orang ini berceramah, Habib Abdul Qadir datang, maka masyarakat banyak yang matanya memandang ke hamba Allah yang soleh ini.
Hingga akhirnya yang berceramah tadi ada perasaan iri. Akhirnya dia melontarkan kalimat-kalimat yang tidak terpuji dan menyudutkan Habib Abdul Qadir. Hinaan, kemudian lontaran-lontaran yang negatif yang menjadikan panas orang yang mendengarkannya. Tuan rumah pun marah ketika itu. Sampai akhirnya ketika orang ini selesai berceramah, Habib Abdul Qadir duduk di sampingnya. Habib Abdul Qadir mengajak orang ini salaman seperti biasa. Dan yang tuan rumah menyerahkan mic kepada Habib Abdul Qadir. Diperintah untuk silahkan kalau Habib mau ceramah. Untuk membalas orang ini tadi silahkan. Maka ini Habib megang mic-nya. Orang sudah menunggu apa yang akan Habib ini lakukan. Ternyata Habib ini hanya mengatakan, Masya Allah, semua ucapannya itu bagus, saya nggak perlu nambah lagi, kita tutup dengan Al-Fatihah, maka beliau menutup doa Al-Fatihah di majelis itu. Selesai acara, masuk ke mobil ini Habib dengan muridnya yang menceritakan kisah ini bertanya, Habib, itu orang menghina kamu. Kenapa kok kamu nggak balas? Maka Habibnya menjawab, enggak, itu ucapannya semuanya bagus. Enggak ada yang menghina saya. Biarin aja dia seperti itu. Maka muridnya tadi enggak bisa melupakan peristiwa ini. Dan karena bagaimana Habib Abdul Qadir enggak mau bermusuhan, enggak mau mendengki. 5 tahun kemudian orang yang menghina itu berlutut mencium Habib Abdul Qadir, menghormatinya, mengagungkannya. Padahal beliau hanya diam dan tidak menjawab. Allah merubah hatinya seseorang menjadi pecintanya. Itulah hal yang paling tepat yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya marah, dengki sama orang lain, maka singkirkan. Pelajari tadi ilmunya dan amalkan tadi. Nasihat daripada Imam Al-Ghazali, insyaallah kita akan jadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pertanyaan? Apa? Di luar tema semuanya? Wah, kalau di luar tema ya, satu boleh yang paling mengena. Assalamualaikum Afwan. Cara meredam hawa nafsu atau emosi dalam diri. Nah, kalau kita sedang emosi bergejolak, ada beberapa cara, di antaranya adalah cara yang sesuai dengan sunnah. Itu ketika kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kita emosi dalam keadaan duduk, kita berdiri. Dan setelah itu, kalau masih membara, maka kita ambil air wudhu. Insya Allah akan mereda. Kemudian, apapun juga ada gejolak dalam hati kita, semuanya berasal dari setan. Setan itu bisa mengganggu kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Tapi nggak bisa mengganggu kita dari atas. Bukan berarti Allah di atas ya. Tapi memang jalur itu nggak bisa diganggu setan. Nah, kalau kita ada gejolak, emosi, apapun juga, syahwat atau apapun juga, maka lihat ke atas, sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Sebut nama Allah berkali-kali. Maka insya Allah semua kegelisahan, gejolak yang ada di dalam hati kita, insya Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nasihat dari banyak ulia, di antara yang meriwayatkan adalah kekasih Allah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Hati itu modal kita. Jangan izinkan siapapun juga membuat perubahan dalam hati kita. Jangan izinkan siapapun juga membuat kita itu bersedih. Jadilah kita orang yang stabil. Kapanpun juga kita selalu jadi orang yang selalu ramah, baik kepada siapapun juga. Semoga barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.